Hey Hopop Gengs! Sejak teaser first look dari Satria Dewa Gatot-Kaca dirilis pada awal Maret lalu, perdebatan sudah mencuat di kalangan netizen soal layak tidaknya pilihan aktor yang ditunjuk sebagai pemeran utama. Padahal filmnya kan belum dirilis ya. Jadi sebenarnya belum ada cara buat ngukur performanya. Terus mereka juga belum tahu kan siapa aja yang bakal ambil peran dalam film ini. Makanya daripada debat, mending kita kenalan aja dengan mereka semua, para pemeran Satria Dewa Gatot-Kaca. Dalam pembahasan terawal, tentu saja seperti kita semua tahu, ada sang karakter utama Yuda yang diperankan oleh Rizky Nazar, aktor, model, sekaligus penyanyi yang mulai debut di dunia seni peran lewat sinetron Cinta Bersemi di Putih Abu-Abu The Series pada tahun 2012 sebagai karakter Alex. Nah, Rizky ini bungsu dari dua bersaudara dengan paduan genetik yang cukup unik. Ayahnya, Nasar Mubarak Baslum, adalah pria berdarah Arab. Sedangkan ibunya, Ika Surya, adalah perempuan lokal berdarah Singaraja, Bali. Makanya gak usah heran kalau baik Rizky maupun kakaknya, Rizkina, itu punya sejumlah ciri fisik khas Timur Tengah, tapi garis wajah Indonya masih sangat kental. Namun jangan salah, meski dengan penampakan rupawan macam itu, bukan berarti aktor kelahiran Singaraja 7 Maret 1996 ini tidak pernah diterpa badai dalam hidupnya. Pada Senin malam 13 Desember 2021 lalu misalnya, Rizky ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan karena kedapatan sedang mengonsumsi ganja di rumahnya, Jalan Keramat Jati, Jakarta Timur. Dan celakanya peristiwa ini kejadian saat Satria Dewa Gatot-Kaca masih dalam proses syuting. Ya emang sih, setelah penangkapan itu, Rizky hanya diminta menjalani rehab. Dan beberapa waktu lalu prosesnya juga sudah selesai. Jadi syuting bisa berlanjut. Sayangnya selang beberapa bulan setelah rehab selesai, Rizky Nazar dengan pacarnya, Syifa Haju, yang sudah menjalin hubungan dengannya sejak 2019, itu sudah tidak pernah terlihat lagi mengumbar kemesraan. Sehingga ada gosip yang mengatakan kalau mereka sudah putus. Gosip emang gitu sih, makin digosok makin sip. Makanya Yasmin Safira Nepper, aktris kelahiran 22 November 2003 yang dalam Gatot-Kaca ditunjuk sebagai pemeran Agni. Selama rentang tahun 2021, itu sempat digosipin menjalin hubungan dengan Giorgino Abraham, aktor ganteng berambut gondrong yang sempat jadi lawan mainnya dalam Love Story The Series. Itu gosip yang sampai sekarang belum terjawab sih, karena baik Yasmin maupun Giorgino masih sama-sama bungkam soal hubungan mereka. Dan selain itu, kalaupun mereka memang benar menjalin hubungan, itu bukan relasi yang tanpa rintangan. Karena aktris, model, sekaligus penyanyi kebangsaan Indonesia yang merupakan anak tunggal dari pasangan Barry Nepper dan Jenny Nepper ini, seperti yang kita tahu punya bantu sandungan besar yaitu perbedaan keyakinan, yang dapat menghalangi hubungannya dengan Giorgino. Makanya kalaupun aktris yang memulai karirnya lewat sejumlah peran di FTV ini mau tetap memperjuangkan hubungannya, itu akan jadi jalan berduri yang menyakitkan. Ya, kalian kalau cinta bakal nerobos segala rintangan sih, tapi ini kan Indonesia, kalian ngerti lah gimana. Karena jangankan Yasmin yang masih junior dalam segala urusan hidup, aktris senior yang udah malah melintang di berbagai layar, juga udah makan banyak asam garam kehidupan kayak Yati Surahmiati Agustina alias Yati Surahman. Itu sempat dihujat netizen setelah penayangan salah satu video di kanal YouTube The Miracle of Life yang memuat pengakuannya soal alasan pindah agama dari Islam ke Kristen. Maksud aku gimana ya? Mbak Yati ini kan udah pindah agama sejak usianya masih 12 tahun. Ya kalian yang baru tahu kemana aja gitu, ngapain juga ngehujat. Toh kejadiannya udah lama lewat, itu juga urusan pribadinya dia. Lagian gak ada hubungannya juga kan agama sama kemampuan peran. Buktinya, artis sepuh kelahiran 8 Agustus 1957 yang ditunjuk sebagai pemeran Boom Ripat ini pernah menang penghargaan aktris terbaik dalam Festival Film Asia Pasifik di tahun 1980. Oh ya, hampir lupa deh gegar emosi. Kita kan mau kenalan dengan para pemeran Gatot-Kaca yang tentu aja bukan hanya 3 orang barusan. Di daftar berikutnya masih Omar Daniel Assegaf, aktor kelahiran 9 April 1995 yang juga seorang presenter berkebangsaan Indonesia. Nah, cowok berwajah Timur Tengah yang memulai karirnya sebagai bintang iklan sekaligus model ini dalam Satria Dewa Gatot-Kaca ditunjuk sebagai pemeran dari karakter Dananjaya. Salah satu si The Kick yang punya peran penting di sisi karakter utama, namun bukannya minat sama kualitas aktingnya. Sejauh pantauan internet, netizen sepertinya lebih tertarik untuk tahu
Apakah dia beneran ada hubungan dengan presenter Tonight Show, Enzi Storia? Makanya mungkin karena udah gedek, Omar ini akhirnya ngaku kalau dirinya punya seorang kekasih yang berprofesi sebagai dokter gigi. Jawaban ini dia berikan saat dia jadi bintang tamu di podcast This or That di kanal YouTube Ku Entertainment pada Selasa 5 Oktober 2021. Tentu pertanyaan soal hubungan ini tidak relevan dengan semua pemeran Gatot Kaca, karena beberapa di antara mereka, seperti Ali Fikri Assegaf, pemeran karakter GG, itu masih belum cukup umur buat pacaran. Lahirnya aja baru di tanggal 7 Maret 2008, masih 14 tahun. Terus, titik awal karirnya juga, kelihatan banget kerja kerasnya buat jadi bintang cilik. Mulai dari usahanya buat jadi pemenang ajang Baby Star musim kedua di Makassar pada 2013 lalu. Kemudian ikut serta di ajang Indonesia's Got Talent pada 2014 bersama grup tari X-School Dancer dan menduduki posisi 12 besar. Lalu di tahun yang sama, dia juga masih sempat menang di ajang Bosowa Got Talent Makassar sebagai penari cilik. Ya, meski sekarang menempuh pendidikan di bawah payung salah satu lembaga homeschooling di Cibubur, aktris cilik satu ini memang tamatan salah satu TK di Makassar. Makanya nggak usah heran kalau banyak dari aktivitasnya yang berhubungan dengan ibu kota Sulawesi Selatan itu. Tentu film Gatot Kaca ini tidak hanya didominasi oleh para aktor muda. Karena selain Bu Yati tadi, masih ada sejumlah aktor bekawakan. Seperti Edward Akbar Samalo yang ditunjuk jadi pemeran seorang jenus bernama Arya. Pria kelahiran 26 Agustus 1985 yang merupakan anak pertama dari pasangan Otto Haris Samalo dan Teresa Blazensky, saudari dari aktris senior lain Tamara Blazensky. Benar, om-om body goal satu ini memang ponakannya Mbak Tamara. Tapi bukan cuma itu, alumnus S1 Manajemen Universitas Trisakti ini ternyata udah nikah juga dengan rekannya sesama aktris, Kimberly Ryder, pada 2018 lalu. Mereka bahkan sudah dikaruniai 2 orang anak, yaitu Raiden Starlight Akbar dan Aisyah Moonlight Akbar. Udah jadi bapak ya, nggak masalah sih. Tom, Om Edward nggak sendiri, karena masih ada pemeran karakter Beceng, yang tentu aja jadi salah satu paling dinanti penampilannya, karena akan diisi oleh aktor laga legendaris Yayan Ruhian. Jagoan silat kelahiran 19 Oktober 1968 asal dari Tasikmalaya, Jawa Barat, yang sudah menekuni dunia bela diri di perguruan pencak silat tenaga dasar atau PSTD Indonesia sejak usia 13 tahun. Dan bahkan pernah dipercaya sebagai salah satu pelatih silat untuk pasukan pengamanan presiden. Seperti penjelasannya dalam wawancara di kanal YouTube milik Vincent Endasta. Penampilan Bang Yayan aja sebenarnya sudah cukup jadi kejutan untuk film ini. Namun mengingat promosi dan biayanya yang gila-gilaan, beliau aja nggak bakal cukup. Makanya masih ada satu legenda yang bakal tampil. Siapa lagi kalau bukan Cecep Arif Rahman, jawara kelahiran 18 Agustus 1972, yang sudah melalang buana ke berbagai ajang internasional seperti Bercy Festival des Arts Martix di Prancis sejak tahun 2005 hingga tahun 2008. Bahkan udah pernah baku hantam bareng Bang Yayan lawan sang jagoan John Wick. Tapi tetap rendah hati dan masih setia dengan pekerjaan lamanya sebagai guru SMP. Seperti yang terungkap dalam salah satu wawancara di kanal YouTube VOA Indonesia.